Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penggemar sejarah Islam, mari sama-sama kita simak cerita tentang Kerajaan Utsmani, mulai dari awal berdirinya hingga runtuhnya kerajaan tersebut. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Kisah pun diawali setelah berakhirnya era Abbasiyah. Keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Safawi, Kerajaan Utsmani, dan Kerajaan Mughal. Dari ketiga kerajaan ini, Turki Utsmani adalah kerajaan terbesar dan terlama. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki yang berasal dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang Asia Barat dan Tengah yang dipimpin oleh Genghis Khan. Sulaiman dan anggotanya lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transoksiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat atau Asia Kecil. Dari perjalanan ke Asia Kecil, dalam rangka menghindari serangan Mongol tersebut, rombongan tersebut mendapat kecelakaan. Mereka hanyut di sungai Efrat, termasuk pemimpin mereka Sulaiman, akibat sungai Efrat yang tiba-tiba pasang banjir. Akhirnya mereka yang selamat terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya dan yang kedua ingin meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul yang merupakan putra Sulaiman. Mereka terus melanjutkan perjalanan mereka hingga mereka sampai di Anggora atau sekarang yang dikenal dengan Anatolia. Di sana mereka mendapati 2 pasukan yang sedang berperang, yaitu Kerajaan Saljuk dan Mongol. Kemudian mereka membantu Kerajaan Saljuk. Oleh karena itu mereka memperoleh kemenangan, sehingga Sultan Alauddin II memberikan hadiah berupa sebidang tanah yang berbatasan dengan Bizantium. Kemudian mereka mengabadikan dirinya kepada Sultan Alauddin II di bawah pimpinan Ertugrul. Kemudian Ertugrul mendirikan ibu kota yang diberi nama Sukut. Di sanalah lahir putranya yang bernama Utsman pada tahun 1258 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol kembali menyerang kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin II terbunuh. Sehingga kerajaan Saljuk terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Lalu Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi.
Dalam sekian lama kekuasaannya sekitar 165 tahun, berkuasa tidak kurang dari 38 sultan yang dalam sejarah kekuasaan mereka dibagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu dari tahun 1299 sampai 1402 Masehi, yang dikenal dengan perubahan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Adapun sultan-sultan yang berkuasa pada saat itu yaitu yang pertama Sultan Utsman I dari tahun 1299 sampai 1326 Masehi, dan kemudian Sultan Orkan pada tahun 1326 sampai 1359. Kemudian digantikan oleh Murad pada tahun 1359 sampai 1389. Kemudian digantikan Bayazid I dari tahun 1389 sampai 1402. Setelah periode pertama berakhir, maka masuklah periode kedua yang ditandai dengan restorasi kerajaan, cepatnya pertumbuhan ekspansi wilayah yang terbesar. Sultan-sultan yang berkuasa pada saat itu yaitu Sultan Muhammad I dari 1403 sampai 1421 Masehi, dan Sultan Murad II dari tahun 1421 sampai 1451. Kemudian Muhammad II atau Al-Fatih dari tahun 1451 sampai 1481. Kemudian disusul oleh Bayazid II dari tahun 1481 sampai 1512. Kemudian digantikan oleh Salim I dari tahun 1512 sampai 1520. Dan yang terakhir Sultan Sulaiman I Al-Qanuni dari tahun 1520 sampai 1566. Setelah periode kedua ini berlalu, kemudian dilanjutkan pada periode ketiga yang ditandai dengan kemampuan Utsmani mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria dan kemunduran segera terjadi. Adapun sultan yang berkuasa pada saat itu yaitu Sultan Salim II pada tahun 1566 sampai 1573. Kemudian Murad III pada tahun 1573 sampai 1596 Masehi. Kemudian digantikan oleh Muhammad III pada tahun 1596 sampai 1603 Masehi. Kemudian digantikan oleh Ahmad I pada tahun 1603 sampai 1617 Masehi. Kemudian Mustafa I dari tahun 1617 Masehi sampai 1618 Masehi. Kemudian Utsman II dari tahun 1618 sampai 1622 Masehi. Kemudian Mustafa I dari tahun 1622 sampai 1623 Masehi. Kemudian Murad IV dari tahun 1623 sampai 1640 Masehi. Kemudian Ibrahim I dari 1640 Masehi sampai 1648 Masehi. Kemudian digantikan oleh Muhammad IV dari tahun 1648 sampai 1687 Masehi, dan Sulaiman III dari tahun 1687 sampai 1691 Masehi. Kemudian disusul oleh Ahmad II dari tahun 1691 sampai 1695 Masehi. Dan kemudian yang terakhir Mustafa II dari tahun 1695 sampai 1703 Masehi. Setelah periode ketiga berakhir,
maka dilanjutkan dengan periode keempat yang ditandai dengan secara berangsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan penguasa wilayah. Adapun para sultan yang berkuasa pada saat itu, yang pertama Ahmad III dari tahun 1703 sampai 1730, kemudian Mahmud I dari tahun 1730 sampai 1754, kemudian Utsman III dari tahun 1754 sampai 1757, kemudian Mustafa III dari tahun 1757 sampai 1774 Masehi. Kemudian Abdul Hamid dari tahun 1774 sampai 1788 Masehi. Kemudian Salim III dari tahun 1789 sampai 1807 Masehi. Kemudian Mustafa IV dari tahun 1807 sampai 1808 Masehi. Kemudian Mahmud II dari tahun 1808 sampai 1839 Masehi. Setelah periode keempat berakhir, maka dilanjutkan pada periode kelima yang ditandai dengan kebangkitan kultural administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat atau modernisasi. Adapun para sultan yang berkuasa pada saat itu, yang pertama Abdul Majid I dari tahun 1839 sampai 1861 Masehi. Kemudian Abdul Aziz dari tahun 1861 sampai 1876 Masehi. Kemudian Murad V dari tahun 1876 sampai 1876 Masehi. Kemudian Abdul Hamid II dari tahun 1876 sampai 1909 Masehi. Kemudian Muhammad V dari tahun 1909 sampai 1918 Masehi. Kemudian Muhammad IV dari tahun 1918 sampai 1922 Masehi. Kemudian Abdul Majid II dari tahun 1922 sampai 1924 Masehi. Ekspansi wilayah yang telah dilakukan Kerajaan Utsmani yaitu ke Eropa. Dengan modal wilayah sempit di Anatolia Tengah dan dengan bekas wilayah Saljuk Rum, Turki Utsmani mengembangkan sayapnya ke Eropa. Mula-mula mereka menaklukkan Asia Kecil, kemudian menyeberang ke daratan Eropa. Adapun wilayah Eropa yang dapat dikuasai Turki Utsmani antara lain, yang pertama Bursa yang masih di daratan Asia yang terletak di tepi Sungai Marmara, ditundukkan oleh Utsmani ketika kekuasaannya masih dini, yakni pada tahun 1324 Masehi. Kemudian Murad I sebagai pengganti Orkan dapat menaklukkan Adrianopel yang diganti namanya dengan Edese pada tahun 1361. Kota ini dijadikan ibu kota Utsmani setelah dipindahkan dari Bursa. Murad I menaklukkan Macedonia antara tahun 1371 sampai 1387. Sedangkan Bayazid, ia berhasil menundukkan wilayah Turkeman di Anatolia Barat dan sisa-sisa wilayah Anatolia lainnya. Sedangkan Murad II, ia dapat menaklukkan Salonika pada tahun 1430 Masehi.
dan kemudian dilanjutkan dengan penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel sangat penting dikarenakan penaklukan kota Konstantinopel terdapat dalam hadis Nabi. Penaklukan ini juga bermotif politik dan agamisasi. Di sanalah tempat yang strategis untuk penyebaran Islam selanjutnya. Usaha pertama penaklukan Konstantinopel dibuat di zaman Sultan Yildirim. Saat itu dia mengepung bandar itu tahun 796 Hijriah atau 1393 Masehi. Peluang ini telah digunakan oleh Sultan Bayazid untuk memasuki Bizantium, menyerahkan kota Konstantinopel secara aman kepada umat Islam. Akan tetapi usahanya menemui kegagalan karena datangnya bantuan dari Eropa dan serbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Kemudian, usaha berikutnya dilakukan oleh Sultan Murad I pada tahun 863 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Untuk meneruskan usaha menaklukkan Konstantinopel, beberapa usaha berhasil dibuat untuk mengepung kota itu. Tetapi dalam masa yang sama terjadi pengkhianatan di pihak umat Islam. Kaisar Bizantium menabur benih fitnah dan mengucar-kacirkan barisan tentara Islam. Usaha Sultan Murad II tidak berhasil sampai pada zaman anak beliau, yakni Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada hari Kamis 26 Rabiul Awal, tepat pada tahun 857 Hijriah, usaha penyerangan dilakukan oleh Sultan Al-Fatih di bawah tentaranya yang berjumlah 250.000 pasukan. Sultan ini telah lebih dahulu berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat dan harapan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua memberikan semangat yang tinggi pada bala tentara dan lantas mereka menyambutnya dengan zikir, pujian, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih tentu tidak akan mudah. Hal ini terlihat dari kota Konstantinopel dengan benteng kurang lebih 10 meter. Di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit 7 meter. Dari sebelah barat, pasukan artileri harus membobol benteng 2 lapis. Dari arah selatan, Laut Marmara, pasukan laut Turki harus berhadapan dengan pelaut Genoa, pimpinan Giustiniani. Dari arah timur, armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Horn yang sudah dilindungi dengan rantai besar, hingga kapal perang ukuran kecil pun tak bisa lewat. Sehingga Muhammad Al-Fatih membangun artileri berat, yaitu meriam raksasa yang diberi nama Basilika yang diciptakan oleh Urban. Kemudian Muhammad Al-Fatih memblokade laut dan darat. Dan kemudian Muhammad Al-Fatih terpaksa mengangkut kapal melalui jalur darat. Adapun masa kejayaan yang diperoleh oleh dinasti Turki, yaitu yang pertama di bidang kemiliteran. Orkan pemimpin Turki Utsmani yang pertama kali mengorganisasikan kekuatan militer dengan baik, serta taktik dan strategi tempur yang teratur. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa.
Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara, yaitu yang pertama tentara Sipahi atau tentara reguler yang mendapatkan gaji tiap bulannya, yang kedua tentara Hajeb atau tentara irreguler yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang atau mal al-ghanimah. Kemudian yang ketiga, tentara Janissary atau Inkisyariah atau tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dengan disiplin yang kuat. Sedangkan di bidang perekonomian, tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri waktu itu, di antaranya Anatoli selain sebagai pusat pertanian, yaitu Anatoli selain sebagai pusat penghasil bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga merupakan pusat perdagangan dunia pada saat itu. Dan Mesir sebagai pusat penghasil tenun. Sedangkan kemajuan Turki Utsmani di bidang ilmu pengetahuan, yaitu tersebarnya sekolah serta membangun perpustakaan dan menerjemahkan khazanah lama dari bahasa Yunani, Latin, Persia, dan Arab ke bahasa Turki, seperti buku Ar-Rijal karangan Muhammad Al-Fatih dan buku Al-Tasrif karangan Al-Qasim Al-Jahrawi Al-Andalusia. Sedangkan peradaban Turki Utsmani di bidang arsitektur, yaitu banyak berkiprah dalam pembangunan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Selain itu, pada masa Sultan Sulaiman I, di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, villa, dan pemandian umum. Sedangkan di bidang budaya, pengaruh dari ekspansi di wilayah Turki Utsmani sangat luas, sehingga kebudayaannya merupakan percampuran bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Dari Bizantium, organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap. Sedangkan dari Arab, mereka banyak menyerap ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial kemasyarakatan, keilmuan, dan bahasa atau huruf. Sedangkan perkembangan Turki Utsmani di bidang politik dan pemerintahan, yaitu militer memiliki kedudukan yang penting. Kekuatan politik Utsmani terletak pada aspek sifat etnis Turki berani, ketaatan pada pemimpin, kebebasan, kegigihan, serta membela keadilan dan kebersamaan. Sedangkan di bidang pemerintahan, yaitu Sultan Utsmani memiliki kekuasaan mutlak. Sadrajan adalah pemimpin menteri yang membantu khalifah. Gubernur atau pasya sebagai wakil sultan di wilayah kekuasaan. As-Sanajik merupakan bupati. Terdapat Undang-Undang An-Nizam atau Al-Iqta, yaitu Undang-Undang Pertahanan Timur Jiamah, dan Undang-Undang Qonun Mimah Al-Multaqa Al-Abrur atau hukum. Dan pergantian sultan dengan sistem keturunan. Kebanyakan putra mahkota merupakan anak lelaki sulung. Setelah mengalami masa kejayaannya, Turki Utsmani mendapat rentetan kemunduran. Sejak wafatnya Sultan Salim II pada tahun 1566 Masehi,
Turki tidak lagi memiliki sultan-sultan yang dapat diunggulkan. Kekuasaan Turki Utsmani perlahan-lahan dapat diungguli oleh bangsa Eropa. Tahun 1571 terjadi pertempuran antara Aramana Turki Utsmani dengan Angkatan Laut Spanyol yang dimenangkan oleh Spanyol. Pada waktu itu, armada Turki masih dianggap paling tangguh di dunia. Eropa telah mengembangkan struktur kekuatan ekonomi dan keuangan baru. Ekspansi Eropa ke benua Amerika dan Afrika memberikan harapan baru terhadap kemakmuran dan mengembangkan sayap perdagangan ke belahan dunia timur. Penduduk Turki pada abad ke-16 bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Pertambahan penduduk ini didukung pula oleh menurunnya tingkat kematian karena masa damai. Untuk mengatur penduduk yang banyak pada wilayah yang luas dan terdiri dari berbagai ras diperlukan administrasi pemerintahan yang baik. Tanpa hal tersebut akan terjadi pemberontakan dan peperangan yang akan mengantarkan Turki pada kemunduran dan kehancuran. Serta dekadensi moral pada sultan merupakan hal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Turki. Setelah masa Sultan Sulaiman Al-Qanun, sebagian besar sultan lebih menyukai kehidupan yang berlebihan, bertentangan dengan akal sehat dan ajaran agama, serta memperturutkan hawa nafsu. Menurut Kurt Ali Murad III adalah salah satu contoh konkret. Dia adalah sultan yang berlebihan dalam melakukan perbuatan jahat. Ibu dan permaisurinya pun memberi andil dalam meratakan jalan demi melampiaskan nafsu birahi sultan, sehingga Sultan Murad III menjadi ayah dari 118 anaknya. Begitu juga dengan Ibrahim I, dikabarkan dia telah membunuh 100.000 orang, dan 25.000 orang diantaranya dibunuh di hadapan matanya. Konsekuensi dari perbuatan yang buruk dari para pemimpin ini adalah banyaknya keonaran dan kemungkaran. Masyarakatnya pun mulai melupakan ajaran moral dan melalaikan agama. Serta budaya korupsi para sultan menyebabkan runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Pada umumnya, moral pejabat negara di kerajaan Turki Utsmani tidak baik. Manipulasi dan kolusi merupakan pekerjaan lumrah dan sering mereka lakukan. Untuk mendapatkan jabatan Sadrul Al-Azam, seseorang harus memberikan sekian banyak hadiah pada keluarga kerajaan dan harus bersedia memenuhi permintaan sultan dan keluarganya. Begitu juga untuk jabatan di bawahnya. Seseorang harus mampu menyogok pejabat di atasnya untuk mendapatkan jabatan tersebut. Maka tidak mengherankan banyak terjadi jual beli jabatan dalam pemerintahan, dan para pejabat yang diangkat lebih cenderung untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Para pegawai menjadi pegawai pemerintahan dari dinasti tertentu, biasanya hanya asal-asalan saja. Para gaji tidak memiliki kepedulian sedikit pun terhadap kemajuan negara. Bahkan pengaruh para istri sultan merupakan hal yang menjadi mundurnya kerajaan Turki Utsmani. Istri-istri sultan ini terdiri dari wanita-wanita dengan kulit dan kasta yang berbeda. Bahkan ada yang dibeli oleh sultan. Maka tidak jarang istri-istri sultan ini memberikan informasi penting kepada musuh, sehingga tidak jarang rencana yang telah disusun kerajaan diketahui musuh terlebih dahulu, dan mereka mempersiapkan strategi untuk mengantisipasinya. Bahkan keterbelakangan dalam bidang industri perang menyebabkan runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Sedangkan faktor intern mundurnya kerajaan Turki Utsmani yaitu karena kebangkitan bangsa Eropa. Negara-negara Eropa sedang mengalami kemajuan pesat saat ketika terjadi kemunduran Turki.
pada periode pertengahan dari sejarah Islam. Hal ini sangat berbeda dengan masa Islam klasik. Ketika Islam berada dalam kejayaan, Eropa masih berada dalam kebodohan dan keterbelakangan. Melemahnya Imperium Turki telah menarik perang militer menjadi perang agama antara Turki dengan Eropa, sehingga terbentuklah persekutuan suci antara Austria, Polandia, dan Badugia yang akhirnya sangat memperlemah kekuatan Turki. Selanjutnya, atas nama agama Kristen, Rusia bersama negara agama Kristen lainnya menyatakan perang terhadap Turki. Akibatnya, Turki menerima kerugian besar. Akibat lebih jauh bagi Turki adalah mendapat julukan orang sakit Eropa dan timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki selama berkuasa menyadari kelemahan dinasti tersebut. Kekuasaan atas mereka bermula dari penaklukan dan penyerbuan. Meskipun Turki telah berbuat sebaik mungkin kepada pihak yang dikuasai, mereka beranggapan bahwa Turki adalah orang asing yang menaklukkan mereka. Maka ketika mereka mendapat kesempatan di saat melemahnya Turki, mereka bangkit untuk melepaskan diri dari cengkraman kerajaan tersebut. Sehingga dari mereka ada yang mau melepaskan diri dengan meminta bantuan dari pihak lain, seperti Armenia dan Yunani yang beragama Kristen. Mereka berpaling ke barat untuk memohon bantuan. Dan pada tanggal 3 Maret tahun 1924, Turki Utsmani resmi hancur setelah munculnya gerakan nasionalisme Turki yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk yang berhasil menggulingkan kerajaan Turki Utsmani dan mengganti menjadi negara Turki modern yang berbentuk republik. Dan kisah pun berakhir. Terima kasih telah menontonnya sampai habis.